Selamat pagi, siang, sore teman-teman saudara dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang ada di The Colomadu, yaitu bekas pabrik gula yang terletak di Jalan Adi Sucipto nomor 1, Malang Jiwan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Pabrik ini merupakan peninggalan Belanda yang awalnya digunakan untuk pembuatan tebu atau gula. Sekarang sudah direnovasi serta dijadikan untuk museum. Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Ezra Wahyu 11 TP 4 absen 9. Saya Cita absen 5. Saya Stefan Ali Christian absen 31. Nah, di sini kita akan mereview serta mengulik sejarah yang ada di pabrik The Colomadu. Ini adalah tungku pemanas nonaktif. Tungku ini digunakan saat pabrik gula Colomadu masih melakukan pemurnian dengan cara karbonatasi tunggal. Ketel yang berisi nira mentah dipanaskan di atas tungku ini. Nira tersebut kemudian dicampur dengan kapur dan gelembung gas karbon dioksida. Kedua komponen tersebut akan membentuk partikel-partikel kristal halus dan terpisah dari nira murni. Pabrik iki ono senajan pandemi nanging uripi kinarya papan pangkon sing ora dasi. Itu adalah nasihat dari GPAA atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat. Surat berasal ini setelah ditanamkan oleh penduduk setempat dan pengelola pabrik karena surat berasanya itu mendalam seperti apa yang dikatakan oleh Mangkunegara keempat ini. Jadi saya akan menjelaskan keuntungan pabrik gula Colomadu. Setelah kembali dikelola oleh pihak Mangkunegara, PG Colomadu mengalami peningkatan dalam segi keuntungan. Hal ini ditunjang dengan keberadaan gula yang sedang diminati di pasar. Oke, jadi pabrik gula Colomadu itu pertama kali membangun fasilitas publik berupa jalan dari pabrik menuju Kartasura untuk memudahkan mobilisasi cikar yang mengangkut hasil produksi. Seiring berjalannya waktu, dukungan dari beragam lapisan masyarakat di desa Malang Jiwan membuat pabrik gula Colomadu di bawah kepemimpinan Mangkunegara 7 juga membangun berbagai fasilitas publik untuk mensejahterakan pegawai dan warga setempat. Pembiayaan fasilitas ini disubsidi oleh keuntungan pabrik. Beberapa di antaranya adalah rumahan untuk para administrator di Eropa, lengkong atau pemukiman para pekerja lokal yang dibangun sekitar tahun 1910-an dan lapangan sepak bola. Kemudian pada tahun 1916 pabrik gula Colomadu membuka politeknik yang pada 1919 berubah menjadi rumah sakit. Rumah sakit ini melayani pegawai maupun penduduk sekitar pabrik, baik berobat jalan maupun rawat inap. Pabrik gula Colomadu juga membuka Ambastic School of the Colomadu, yaitu sekolah pertukaran yang dibuka pada 1926. Tujuan pendirian sekolah ini adalah agar anak-anak setempat memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional. Nah, didirikannya beragam fasilitas untuk masyarakat ini membuktikan bahwa pabrik gula Colomadu bukan hanya berorientasi pada keuntungan, juga berhubungan timbal balik yang memberikan kesejahteraan baik bagi pihak Mangkunegara, pegawai pabrik, dan juga masyarakat setempat. Nah, memasuki tahun 1990-an, produksi gula mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari perubahan struktur lahan di Colomadu yang awalnya merupakan wilayah pertanian berubah menjadi wilayah pemukiman. Pemerosotan produksi gula dan peralihan lahan tebu juga disebabkan oleh regulasi yang berlaku, yaitu
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang memberikan kebebasan kepada petani untuk mengolah lahannya dengan menanami tanaman yang dianggap menguntungkan. Lalu Decolo Madu resmi diluncurkan pada 24 Maret 2018 dengan penambahan koleksi digital di akhir tahun 2018. Perubahan juga terjadi pada kondisi sosial masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih menjadi pedagang atau pekerjaan lainnya yang lebih menjanjikan. Seiring dengan merosotnya hasil produksi dan berkurangnya harga tanaman tebu, maka tanggal 1 Mei 1997 pabrik gula Colomadu melakukan penggilingan terakhir dan berhenti beroperasi. Di sini ada beberapa informasi tentang pabrik gula di Colomadu ini. Dan juga terdapat beberapa foto-foto zaman dulu tentang Museum de Colomadu ini. Perubahan juga terjadi pada kondisi sosial masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih menjadi pedagang atau pekerja lainnya yang lebih menjanjikan. Seiring dengan merosotnya hasil produksi dan berkurangnya lahan tanaman tebu, maka pada tanggal 1 Mei 1997 pabrik gula Colomadu melakukan penggilingan terakhir dan berhenti beroperasi. Di sini terdapat mesin uap atau peninggalan mesin uap kompresor. Pabrik gula Colomadu yang awalnya adalah usaha pribadi Mangkunegaran berubah menjadi perusahaan praja. Pada tahun yang sama, Raja mangkat dan digantikan oleh Mangkunegaran V. Memasuki tahun 1090-an, produksi gula mengalami penurunan. Hal ini tak lepas dari perubahan struktur lahan di Colomadu yang awalnya merupakan wilayah pertanian berubah menjadi wilayah pemukiman. Kemerosotan produksi gula dan peralihan lahan tebu juga disebabkan oleh regulasi yang berlaku, yaitu UU Nomor 12 Tahun 1092 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang memberikan kebebasan kepada petani untuk mengolah lahannya dengan menanami tanaman yang dianggap menguntungkan.
tahun 2017, beberapa BUMN seperti PT Persero, PT Properti, PT Taman Wisata Candi Prambanan Borobudur dan Ratu Boko, dan PT Marga Properti membentuk patungan dengan nama PT Sinergi Colomadu untuk melakukan restorasi atau revitalisasi pabrik gula Colomadu dengan mengikuti kaidah cagar budaya dan tetap mempertahankan nilai dan kekayaan historis yang ada. Mesin-mesin raksasa dengan bintik-bintik karat tetap dipertahankan untuk memberikan wawasan sejarah bagi pengunjung. Proses restorasi sempat terkendala karena selain pabrik ini merupakan bangunan lama, juga sudah berhenti beroperasi selama 20 tahun. Selain itu juga terdapat kesulitan dalam mencari blueprint serta foto-foto pabrik gula Colomadu selama masih beroperasi. Di Colomadu resmi diluncurkan pada